Namaku Dodi. Aku merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan kecil di kota tempat aku tinggal. Sebuah perusahaan perangkat lunak yang aku kelola bersama beberapa orang teman. Dulu, aku pernah menikah. Saat itu usiaku masih 27 tahun. Aku menikah dengan seorang gadis yang diperkenalkan oleh orang tuaku. Aku menikah bukan karena dasar cinta. Aku menikah hanya untuk mendapatkan sebuah status dan juga untuk menutupi jati diriku yang sebenarnya. Sejak SMA, aku sudah menyadari kalau aku ini berbeda. Aku lebih punya ketertarikan pada sosok laki-laki daripada kepada perempuan. Aku menyadari kalau aku bukanlah seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya. Awalnya, aku coba menepis hal tersebut. Aku berusaha keras untuk bisa punya rasa ketertarikan pada perempuan. Aku bahkan beberapa kali mencoba berpacaran dengan perempuan, meskipun aku tidak mencintai mereka. Namun tetap saja, aku lebih suka menghayalkan sosok laki-laki dalam hidupku. Hingga pada akhirnya, aku pun menyerah. Aku tidak lagi berusaha untuk melawan hal tersebut. Aku ikuti segala naluriku. Aku pun coba untuk menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Dan hal itu cukup membuat aku merasa lebih baik. Aku merasa bahagia bisa berpacaran dengan sesama laki-laki. Namun demikian, semua kisah cintaku selalu saja berakhir menyakitkan. Setiap laki-laki yang pernah menjadi pacarku selalu mengkhianatiku. Aku selalu dibuat kecewa oleh mereka. Dan hal itulah yang menjadi salah satu alasanku mengapa pada akhirnya aku memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang dijodohkan oleh orang tuaku. Aku berharap dengan menikah aku akan bisa berubah. Aku akan bisa mencintai sosok seorang perempuan. Aku berharap dengan menikah, aku akan bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Bertahun-tahun aku coba melakukan hal tersebut. Aku pendam semua keinginanku tentang laki-laki. Aku berusaha keras untuk bisa mencintai istriku. Hingga bahkan kami juga sudah mempunyai 2 orang anak. Namun ternyata hal tersebut tidak benar-benar bisa mengubahku. Aku masih saja sering memikirkan laki-laki dalam hidupku. Bahkan setiap kali aku melihat laki-laki berwajah tampan ataupun bertubuh kekar, aku akan selalu menjadikannya sebagai bahan untuk aku berimajinasi. Hal itu terus berjalan hingga bertahun-tahun. Semakin aku mencoba untuk memendam semua keinginan tersebut, semakin kuat keinginan itu datang. Dan pada akhirnya, aku pun menyerah lagi. Aku sudah tidak sanggup hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura bahagia, pura-pura mencintai istriku. Aku merasa menjadi orang yang palsu. Karena itulah, aku pun memutuskan untuk menceraikan istriku. Bagiku, istriku pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dariku, yang benar-benar bisa mencintainya. Bukan laki-laki tak jelas seperti diriku. Istriku berhak untuk bahagia dengan laki-laki yang tepat. Aku juga memilih untuk meninggalkan anak-anakku, meski hal itu terasa sangat berat. Tapi aku merasa aku bukanlah ayah yang baik buat mereka. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah. Walaupun aku tidak pernah melepaskan tanggung jawabku kepada mereka. Setiap minggu, aku selalu berusaha meluangkan waktu untuk mereka, mengajak mereka bermain dan berjalan-jalan. Semenjak bercerai, aku dan mantan istriku memang punya kesepakatan tentang hak asuh anak-anak kami yang sepenuhnya aku serahkan pada mantan istriku, dan aku hanya bisa menemui mereka pada setiap hari Minggu. Begitulah kehidupan yang aku jalani pada akhirnya.
Aku memutuskan untuk berpisah dengan istri dan anak-anakku, agar aku mendapatkan kembali kebebasanku, agar aku tidak selalu dihantui rasa bersalah kepada mereka. Sejak bercerai, aku kembali menjalani dunia yang dulu pernah aku tinggalkan, dunia pelangi. Aku mulai mencoba berpacaran lagi dengan laki-laki. Namun, seperti tidak pernah belajar dari kesalahan, aku pun kembali selalu dikecewakan. Kebanyakan dari laki-laki yang aku pacari hanya sekedar mengincar hartaku. Mereka hanya memanfaatkan aku karena mereka tahu aku punya banyak uang. Dan sekali lagi aku pun menyerah. Aku coba menjalani hidup dalam kesendirian, tanpa pacar. Waktu pun terus berlalu. Aku mulai terbiasa dengan kesendirianku. Sudah 38 tahun usiaku saat ini. Aku masih terus bekerja seperti biasa, membangun perusahaanku dengan seluruh kemampuanku. Setiap minggu aku selalu menyempatkan waktu untuk menemui anak-anakku. Mereka sudah mulai tumbuh besar sekarang, dan mantan istriku juga sudah menikah lagi. Hal itu cukup membuat aku merasa turut bahagia. Biar bagaimanapun, ia berhak akan hal itu. Dan dalam kesendirianku serta semua rutinitasku tersebut, aku pun kemudian bertemu dengan seorang laki-laki muda yang masih berusia 20 tahun. Namanya Sapta. Oh, Sapta. Betapa begitu indah kurasa setiap kali menyebut namanya. Sapta adalah salah seorang office boy baru di kantorku. Dia baru bekerja sekitar 2 bulan waktu itu. Dan sejak pertama kali melihatnya, aku mulai merasa tertarik padanya. Sebuah rasa yang sudah lama tidak aku rasakan. Sapta yang tampan, dengan tubuhnya yang tegap. Ia juga sangat baik dan ramah. Aku selalu berusaha untuk mencari-cari alasan agar aku bisa mengobrol dengannya. Aku jadi sering memintanya untuk membuatkan aku kopi, kue, ataupun memintanya untuk membelikan aku sesuatu meskipun aku tidak membutuhkan hal tersebut. Dan pada akhirnya, aku pun jadi sering mengajak Sapta untuk makan siang bersama di kantin kantor yang berada di lantai dasar. Hal itu cukup aneh sebenarnya, apalagi di mata karyawan-karyawan lain. Tapi aku nggak peduli. Aku hanya ingin dekat dengan Sapta dan ingin mengenalnya lebih dekat. Sapta sendiri awalnya juga merasa risih. Mungkin ia juga merasa tidak enak hati karena harus begitu dekat dengan bosnya sendiri. Tapi aku berusaha meyakinkan Sapta untuk tetap bersikap biasa saja. Aku juga jadi sering memberi Sapta hadiah, uang, dan juga memberinya tumpangan setiap kali ia pulang kerja. Awalnya Sapta masih sering menolak setiap pemberian ataupun tawaran dariku. Tapi aku terus saja memaksanya agar ia mau menerimanya. Intinya, aku ingin menjadi dekat dengan Sapta. Aku sudah terlanjur jatuh cinta padanya, dan aku akan berjuang untuk bisa merebut hatinya. Apapun akan aku lakukan untuk bisa memilikinya. Karena sudah cukup dekat dan akrab, Sapta juga jadi semakin terbuka padaku. Dari Sapta, aku jadi tahu kalau ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Orang tuanya hanyalah petani biasa di kampung. Kedua adiknya juga masih sekolah. Karena itulah, Sapta memutuskan untuk merantau ke kota agar bisa mendapatkan pekerjaan meskipun ia hanya lulusan SMA. Ia bertekad untuk bisa membantu orang tuanya di kampung, terutama untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Sebagian besar gajinya ia kirimkan ke kampung untuk orang tuanya. Hal itu semakin membuat aku merasa kagum padanya. Ia laki-laki muda yang penuh tanggung jawab
dan sangat menyayangi orang tuanya. Hal itu juga yang membuat aku semakin ingin membantunya. Aku jadi semakin sering memberinya uang tanpa Sabta memintanya sama sekali. Aku hanya ingin membuat ia terkesan. Mengapa Bapak begitu baik padaku? Padahal kita bukan keluarga, kita juga baru saling kenal. Begitu tanya Sabta padaku suatu hari, saat untuk kesekian kalinya aku memberinya uang lagi. Saya hanya merasa kalau kamu pantas mendapatkan hal tersebut, Sabta. Kamu anak baik, berbakti pada orang tua, dan juga penuh tanggung jawab. Aku kagum akan hal itu. Sangat jarang anak muda zaman sekarang yang memiliki sifat seperti kamu. Balasku apa adanya. Tapi aku jadi merasa tidak enak hati, Pak. Harus selalu menerima semua kebaikan Bapak padaku. Aku jadi merasa berhutang budi. Ucap Sabta lagi. Udah, santai aja. Gak perlu merasa berhutang budi dan gak perlu merasa tidak enak hati menerimanya. Saya ikhlas kok. Saya hanya ingin membantu kamu. Selama saya mampu, kenapa tidak? Mungkin saja saya adalah salah satu jalan rezeki buat kamu, buat keluarga kamu. Balasku berusaha untuk meyakinkan Sabta. Terima kasih banyak ya Pak. Suatu saat saya pasti akan berusaha untuk membalas semua kebaikan Bapak padaku. Ucap Sabta akhirnya. Dan begitulah, aku masih tetap berusaha untuk membuat Sabta merasa terkesan denganku. Aku harus bisa meluluhkan hatinya. Meskipun aku tahu kalau Sabta adalah laki-laki normal. Namun aku yakin, suatu saat hatinya akan terbuka untukku. Kamu mau nggak kalau kuliah sekarang? Aku bertanya pada Sabta pada suatu kesempatan. Kuliah? Sabta sedikit mengerutkan kening. Iya, kamu kuliah. Dan segala biaya kuliah kamu, saya yang tanggung. Balasku cepat. Tapi, saya kan harus kerja, Pak. Ucap Sabta sedikit ragu. Kamu tetap bisa kerja kok, sambil kuliah. Kamu nggak mau kan selamanya jadi OB? Balasku lagi. Tapi, apa hal itu tidak terlalu berlebihan, Pak? Bapak sampai membiayai kuliah saya jadi semakin merasa tidak enak hati, Pak. Sabta berucap dengan nada sendu. Nggak ada yang berlebihan, Sab. Kamu itu udah saya anggap seperti adik saya sendiri. Jadi kamu nggak perlu lagi merasa tidak enak hati. Lagi pula, saya ingin kamu kuliah dan mengambil jurusan yang berhubungan dengan perusahaan kita, agar nanti kamu bisa menjadi karyawan di perusahaan saya, bukan hanya jadi OB. Ucapku berusaha terus meyakinkan Sabta. Sabta terlihat termenung beberapa saat. Ia terlihat berpikir keras. Mungkin hatinya dihantui rasa bimbang. Mungkin ia masih ragu akan hal tersebut. Saya tulus loh, Sab. Saya akan merasa sangat kecewa jika kamu menolaknya. Ucapku selanjutnya. Baiklah, Pak. Selama hal itu tidak merepotkan Bapak, saya akan menerimanya. Ucap Sabta akhirnya. Nah, gitu dong. Saya juga jadi merasa senang mendengarnya. Besok kita urus segala sesuatunya agar kamu secepatnya bisa kuliah. Balasku dengan suara riang. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Ucap Sabta kemudian. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Aku berucap lagi. Janji apa, Pak? Tanya Sabta sedikit heran. Kamu tetap jadi orang baik ya. Tetap jadi anak yang berbakti dan penuh tanggung jawab. Dan yang terpenting, kamu tetap mau berteman denganku. Balasku menjawab keheranan Sabta barusan.
Iya Pak, saya janji, saya akan tetap menjadi teman baik buat Bapak. Saya akan selalu ada kapanpun Bapak membutuhkan saya. Sabta membalas dengan penuh keyakinan. Aku pun tersenyum penuh kemenangan. Biar bagaimanapun, misiku untuk bisa merebut hati Sabta akan terus berlanjut. Aku akan terus berjuang hingga Sabta benar-benar takluk padaku. Semakin besar pengorbananku untuknya, semakin besar pula kemungkinan aku bisa memilikinya.